track sudah otomatis terisi dari sistem. Jika ada perubahan, mohon hubungi SSC. Jadi nanti untuk kode dosennya ini otomatis akan terisi dan tracknya pun akan terisi. Jika tidak sesuai dengan track teman-teman yang teman-teman jalani, silakan hubungi SSC ya. Oke, sampai sini sudah jelas? Mohon. Oke, sebentar. Suara saya kurang jelas ya. Tes. Apakah sudah terdengar? Maaf. Sudah nggak jelas, Pak? Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke. Apa perlu diulang, teman-teman? Oke, kita ulang dari awal ya. Jadi nanti teman-teman untuk pengumpulan enrichment final report-nya itu melalui Binus Maya dan diupload. Untuk tampilannya, untuk di Binus Maya teman-teman buka menu, terus pilih enrichment program, terus pilih upload enrichment report. Oke, dan di sini tampilannya akan seperti ini. Untuk kode dosen dan tracknya itu otomatis akan terisi sesuai dengan track teman-teman yang teman-teman ambil. Tapi jika tidak sesuai dengan track yang teman-teman ambil atau teman-teman yang jalani, harap hubungi SSC. Oke, untuk periodenya silakan diisi dari awal mulai enrichment-nya sampai berakhir enrichment-nya. Minimal 4 bulan. Dan disesuaikan juga dengan learning plan teman-teman ya. Untuk tempatnya teman-teman isi, misalkan contohnya Bank ABC dan nomor telepon perusahaan dan juga alamat perusahaan. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk jika mahasiswa mengumpulkan laporan secara blok berkelompok, maka isi teman kelompoknya di kolom bawahnya dengan isi periode enrichment-nya. Jadi nanti diisi dengan NIM teman satu kelompoknya, nanti bisa diisi di sini. Dan juga nanti kalau akan dicek nanti akan udah otomatis itu kode dosen sama tracknya akan berubah sesuai dengan track yang teman kelompoknya ambil juga. Oke, untuk periode sama periode mulai dan berakhirnya juga diisi ya. Jadi nanti akan disesuaikan dengan learning plan teman-teman. Dan satu kali lagi saya info minimal untuk menjalankan enrichment ini minimal 4 bulan. Jangan lupa klik button check untuk mengecek kode dosen dan track mahasiswa tersebut. Jadi nanti dengan mengisi NIM temannya nanti akan otomatis kode dosen dan tracknya akan berubah atau terisi. Jika sudah selesai tekan submit. Jadi mohon data diri diisi dengan sebenar-benarnya karena data yang diisi tidak bisa direvisi. Jadi setelah cek di sini teman-teman bisa cek lagi apakah benar NIM temannya tersebut atas satu kelompok. Jadi nanti kalau memang salah, teman-teman bisa revisi sebelum di-submit. Oke, kita lanjut. Nah, di sini akan ada tampilannya. Jika semua data enrichment sudah diisi, maka akan muncul halaman untuk upload laporan enrichment-nya. Jadi nanti teman-teman bisa upload di bagian di sini. Klik upload untuk filenya, terus di sini akan ada historinya. Upload file hanya bisa satu kali saja. Untuk file tipe yang digunakan adalah PDF. File yang diupload adalah laporan akhir yang disetujui oleh dosen pembimbing dengan maksimal size 20 MB. Oke. Jadi file yang disetujui oleh dosen pembimbing teman-teman.
ini ya, mahasiswa dapat cek ulang kembali file yang mahasiswa upload di history. Jadi nanti teman-teman juga bisa download setelah upload tersebut. Jadi setelah itu teman-teman silakan cek sudah benar atau belum untuk datanya yang sudah diupload untuk SSC. Oke, setelah itu mahasiswa dapat cek status dokumen apakah sudah disetujui atau belum di status tersebut. Misalkan nanti statusnya itu pending, dokumen masih dalam proses pengecekan di staf SSC-nya. Untuk approve, jika sudah statusnya approve, berarti dokumen sudah disetujui oleh SSC. Jika statusnya reject, nanti akan ada reason-nya kenapa ditolaknya ya. Oke, untuk tampilannya hanya segitu aja untuk cara uploadnya. Dan saya mau info sebelum kita buka sesi tanya jawab untuk mahasiswa, jika akan ada mahasiswa SOCS di sini, untuk lebih lengkapnya nanti SOCS itu akan ada briefing di hari Senin atau tanggal 11. Jadi silakan cek aja invite-nya karena untuk SOCS akan diinfo untuk upload di aplikasi SOCS tersebut. Oke. Dan juga untuk aplikasi ini, untuk upload ini ya, yang dimaksud aplikasi itu dibuka nanti di tanggal 11 juga, di tanggal 11 Januari untuk upload final report enrichment teman-teman juga. Oke. Jadi di sini saya hanya untuk mengasih gambaran aja, dan juga nanti untuk panduannya ini juga akan ada kita upload di Binus Maya teman-teman ya. Oke, untuk saat ini kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi teman-teman silakan raise hand jika ada pertanyaan. Jadi nanti kita bantu di sini. Oke. Sebentar ya. Oke, yang pertama silakan Darren. Silakan Darren di unmute. Ya. Kalau laporan kita di reject, apa ntar bisa upload lagi? Iya, nanti otomatis akan tampilan uploadnya bakal bisa untuk diupload lagi. Jadi nanti silakan cek untuk uploadannya. Nah, itu jangka waktunya berapa lama ya? Setelah di reject misalnya. Untuk jangka waktunya biasanya secepatnya sih. Biasanya rejekannya juga kita standarnya aja paling kayak penulisan atau persetujuan dosen pembimbing kamu atau ada kurang halaman gitu sih. Jadi tidak mungkin untuk yang nggak mungkin perubahan major berarti ya? Nggak mungkin perubahan yang fatal banget. Oke, terima kasih. Silakan selanjutnya Andreas Wijaya. Siang Kak. Iya siang. Saya mau tanya dong, itu untuk tanggal pengumpulannya paling lambat tanggal berapa? Untuk tanggal pengumpulannya sebentar ya, saya cek untuk pengumpulannya tanggal 27 Februari itu paling lambatnya atau tanggal terakhir. Tapi saya lihat di buku panduannya kok tanggal 28 ya? Buku panduan. Kalau kamu mau ceknya di kalender registrasi ya, di menu support download center di situ ada kalender registrasi, itu fixnya ada di situ semuanya. Oh gitu. Jadi tanggal 27 Februari ya? Iya. Gini, saya mau tanya lagi untuk yang lapor RSM kan biasanya nanti kan ada tanda tangan Head of Study Program itu, jadi tanda tangannya jadi kita minta ke jurusan atau gimana?
Biasanya approvalnya kita sekarang mintanya lewat by email ya. Jadi nanti akan ada tampilan screenshot email untuk dosen pembimbing sama HOP-nya. Tapi untuk HOP juga kita nanti masih dalam proses pemberitahuan sih. Jadi untuk approvalnya by apa atau nanti bisa diwakilkan dengan siapa gitu. Nanti akan ada pengumuman lebih lanjut dari jurusan teman-teman sendiri ya untuk approval HOP-nya. Gitu. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi, Andreas? Enggak, itu aja. Oke, baik. Kalau gitu ya, kita Terima kasih. Immanuel Joshua, silakan. Ya, selamat siang. Iya, ada yang bisa dibantu? Saya mau tanya, kalau enrichment-nya nggak sendiri berkelompok, itu nanti submit-nya di laporan salah satu dari kelompok aja? Iya, nanti bisa perwakilan saja salah satunya, tapi nanti kamu masukin NIM teman kamu seperti tampilan ini yang di share screen saya ya. Jadi nanti kamu bisa masukin NIM teman kamu, misalkan ada bertiga, maksimal 3 orang sih untuk kelompok laporan enrichment ini. Jadi nanti kamu bisa masukin nama teman kamu di sini ya. Oke, berarti perwakilan salah satu aja ya, yang lainnya dimasukin di sini. Oke, baik, itu aja. Oke, kalau gitu terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya silakan Muhammad Imam Ambar. Oh iya Kak, saya mau nanya soal file yang mau diupload itu logbook, terus apa aja ya Kak yang diupload? Kalau untuk ketentuannya silakan kamu bisa cek sebentar ya, saya ganti share screen-nya dulu. Di sini ada buku panduan. Jadi teman-teman juga harus download ini ya, buku ketentuan panduannya. Jadi di sini nanti ketahuan apa aja yang harus teman-teman lampirkan. Di sini saya kasih contoh seperti ini dulu ya. Ini seperti ini ya. Jadi nanti ada halaman sampul. Ini untuk isi laporannya, tes. Suara saya jelas? Halo, Muhammad Iman? Iya Pak. Ya, suara saya jelas ya? Iya, jelas Kak. Nah, di sini. Itu nanti di-download di Binus Maya ada kan ya? Ada. Di support itu ya? Menu support, download center. Oh iya. Terus milihnya laporan enrichment. Iya, nanti ada enrichment. Terus kan gini, kalau di Binus Maya saya kan deadline-nya itu tanggal 8 hari ini. Itu deadline terakhir apa gimana tuh? Sebentar ya. Itu biasanya sih untuk yang deadline itu assignment sih. Oh, assignment ya? Assignment dari assignment-nya sih. Jadi itu gimana tuh, maksudnya itu assignment buat laporan magangnya atau assignment untuk ininya, apa namanya, laporan logbooknya? Itu kan biasanya kamu setiap bulan juga ada kan untuk assignment tersebut. Oh iya, berarti yang itu buat untuk logbook aja ya berarti. Iya, jadi untuk laporan enrichment-nya nanti yang di Februari ya. Oh, laporan enrichment-nya Februari. Nah, oh ya udah. Oke. Tapi ada muncul pemberitahuannya kan ya? Untuk laporan apa namanya, enrichment-nya itu. Laporan akhir ini. Jadi nanti tanggal 11 Januari ini aplikasinya sudah terbuka. Jadi mahasiswa silakan untuk upload jika sudah selesai untuk laporannya. Gitu. Sudah bisa di-upload ya. Gitu. Ya, tapi kan kalau saya kan akhirnya kan periodenya di 8 Agustus. Saya mulai itunya Oktober. Kalau sekarang kan belum sampai 4 bulan. Itu gimana? Udah bisa upload atau pas minimal pertamanya? Minimalnya sih harusnya 4 bulan sih. Harusnya 4 bulan. Kalau kamu
selesaiin dulu. Oh, 4 bulan ya. Berarti saya uploadnya di bulan Februari dong. 4 bulan kan iya. Selesai di tanggal Suaranya agak terputus-putus. Suaranya agak itu suara dari Muhammad Sifanya tuh bocor. Next aja dulu, next. Oh, sekali lagi dijalan. Oke, mohon maaf ya untuk teman-teman yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita lanjut aja. Silakan Davika Sari. Halo Kak. Oke. Ya, Halo. silakan Davika. Selamat siang. Ya, untuk silakan. Ya. Suaranya kedengeran nggak Kak? Terdengar? Halo. Iya, terdengar Davika. Oh, kedengeran ya Kak? Ya. Jadi aku ada 3 pertanyaan sih Kak. Yang pertama itu kan chat untuk approval by WhatsApp mungkin ke dosen pembimbing itu harus formal ya Kak untuk logbook. Lebih bagus sih lewat email ya. Oh, disuruh dosennya lewat WhatsApp Pak. Tapi sih lebih baiknya lewat email sih. Oh, udah berjalan 1 semester kemarin, terus sama semester ini dilanjutinnya seperti itu. Katanya jangan by email, katanya by WhatsApp gitu. Kita bisa ngeceknya ada emailnya, email dosen itu bisa cek pakai email binus dosennya. Soalnya WhatsApp kita ya bukan meragukan ya, tapi buat konfirmasinya kan lebih bagusnya lewat email. Jadi ketahuan tuh nama dosennya memakai email binus dari binus gitu dosen tersebut. Tapi dari kemarin pakai WhatsApp semuanya juga pakai WhatsApp soalnya anak bimbingan beliau. Silakan diminta kembali aja karena dari arahan SS-nya lebih bagus untuk memakai email sih. Gitu. Oke, Kak. Lalu untuk yang ini yang pertanyaan mengenai lembar penilaian itu di download center yang tulisannya ketentuan enrichment program mulai semester ganjil 2019-2020 bukan Kak? Iya, benar. Oh ya, oke. Ya, lalu itu yang G-form yang untuk survei kepuasan internship itu bisa dicek nggak ya Kak? Soalnya SPV aku katanya udah isi, cuman seingetnya udah isi Kak. Jadi belum nggak pasti gitu loh. Ditunggu sebentar ya, saya coba cari infonya dulu ya. Oh ya, oke Kak. Halo? Halo, ya. Jadi itu untuk pengecekannya dari siapa ya? Dari set supervisor atau dosen pembimbing? Iya, set supervisor. Jadi nanti penilaiannya gitu ya, itu untuk penilaian kamu gitu? Iya, G-formnya. Jadi dia lupa gitu, udah isi atau belum, Kak.
Itu bisa dicek di mana ya, sebentar ya. Biasanya sih kamu lapornya ke internship centernya sih kalau untuk itu. Oh, harus ke internship center ya, Itu Kak? kamu isi formnya di mana? Dari dosen kan dikasih lewat grup line. Nah, nanti kita kasih sendiri-sendiri ke SPV kita gitu. Iya, itu. Coba tanya ke dosennya atau ke internship center ya. Oh, itu nih Iya, dosen sama dosen. Oh, oke. Makasih, Kak. Udah itu Ada aja. lagi? Oke, kalau gitu. Udah itu aja. Makasih, Kak. Selanjutnya silakan Wahyu Pramukti. Wahyu Pramukti. Halo, ya. Halo, siang, Kak. Iya, siang. Nah, saya mau nanya, kan saya ngambilnya ini alternatif track kan. Iya. Itu untuk alamat perusahaan, nomor handphone perusahaannya isi apa ya? Kamu mini case-nya kemana? Jadi untuk alternatif track juga kita masih belum dapat info nih. Kamu kan ada ke perusahaannya gitu bukan? Kita memang ada dikasih case-nya gitu sih, Kak. Cuman kayak itu tuh case yang sebenarnya itu tuh fiksi, kayak nggak ada keterangan dia alamat perusahaannya di mana, terus nomor perusahaannya di mana. Dia cuman kayak benar-benar case doang gitu. Jadi nanti untuk teman-teman juga yang ngambil track alternatif track, jadi nanti ditunggu pengumuman selanjutnya ya. Jadi nanti kamu sebelum tanggal 11 ini harusnya sih udah ada pengumumannya di Binus Maya kamu untuk alternatif track itu caranya kayak gimana atau panduannya kayak gimana untuk pengisian perusahaannya, atau kamu bisa masuk ke isinya ke Binus aja gitu yang saya maksud. Gitu. Oke, Kak. Terus, Kak, kalau untuk format laporannya, apakah ada perbedaan antara enrichment yang magang di perusahaan sama yang alternatif track atau gimana ya, Kak? Harusnya sih sama aja sih isinya. Oke. Kamu kan ada logbooknya sama juga kan? Iya, sama sih, Kak. Oke. Makasih ya, Kak. Oke, sama. Silakan selanjutnya Hansok ya. Siang, Pak. Iya. Saya ingin tanya soal pergantian track and enrichment. Di form ada pertanyaan soal mahasiswa program global class. Itu apa ya, Pak? Maksudnya kamu mau ubah track? Iya. Pertanyaannya untuk yang global class. Mau ubah track, tapi harus isi form gitu. Nah, di salah satu pertanyaan tuh, apakah kamu mahasiswa program global class? Oh, itu untuk kalau emang reguler atau yang global class. Nah, suara saya menggema nggak ya? Suara saya sih menggema. Oke. Itu mau untuk pertanyaan aja. Kamu mahasiswa global class atau reguler? Kalau emang bukan global class, silakan dilewatkan aja. Apa-apa. Oh, oke. Makasih, Pak. Ini kamu untuk yang enrichment kapan ya perubahan tracknya? Semester depan? Iya. Oke. Oke, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya silakan Edward Hendy. Halo Pak, ya Pak. Ya. Sebentar Pak. Oke. Ya Pak, jadi saya mau tanya untuk, gema ya suara saya Pak? Iya, silakan, nggak apa-apa. Iya, mau tanya untuk bikin laporan akhir itu sebenarnya agak beda sih formatnya sama yang internship biasa. Di situ ada disuruh lampiran kegiatan industri itu apa ya Pak maksudnya? Yang di mana tuh? Lampiran. Ini ada panduannya. Kamu bisa ceknya di sebelah mana? Saya beda sih. Ini dikirimin lagi sama dospemnya. Beda. Di atas tadi Pak. Di atas lagi. Enggak, yang tadi itu loh Pak, yang nah itu, bukan. Nah itu. Nah di lampiran, kalau di lampiran saya ada tambahannya.
lampiran kegiatan industri. Itu sih kayaknya lampiran lain-lain. Yang masuknya mungkin ke lain-lain ya. Tapi kalau emang Tanya dosen dulu lah. Udah tanya, dia juga nggak tahu sih. Udah tanya, dia malah suruh tanya teman saya dulu katanya gitu. Itu lampiran yang untuk industri itu track alternatif bukan? Iya. Untuk track alternatif Pak maksudnya? Itu siapa yang nggak ada pertanyaan, matiin dulu mic-nya. Oke, saya bicara ya. Jadi kalau untuk yang alternatif track nih, kita juga masih belum info banyak sih untuk alternatif track. Tapi untuk lampirannya yang tadi pertanyaannya, apakah ada lampiran untuk industri gitu ya? Iya, jadi lampiran kegiatan industri itu apa? Saya nggak tahu. Lampiran kegiatan industri ya. Di sini sih nggak ada sih ya. Mungkinan masuk lain-lain. Jadi untuk yang pokoknya atau wajibnya sih harusnya ini aja sih. Kemungkinan bila ada kali ya. Jadi nanti masuknya lampiran lain-lain. Tapi untuk industri, untuk kemungkinan kegiatan yang kamu lakukan, tapi lebih bagus sih coba tanya dosennya juga sih. Dosennya nggak tahu, Kak. Dosennya juga nggak tahu juga. Nggak tahu. Kegiatan industrinya apa gitu. Yang kamu dikasih case itu kan harusnya kan ada kegiatannya atau walaupun fiksi ya. Di situ juga nggak ada ya. Nggak ada. Tapi kalau nanti coba pengumuman untuk siapa tahu nanti ada tambahan untuk track alternatif track tersebut, coba nanti kamu cek lagi ya informasi tambahannya. Kalau dari saya kemungkinan dia masuk ke lampiran lain-lain. Jadi itu bila ada gitu. Ya, masih ada beberapa pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Kalau minimal halamannya berapa? Di sini nggak ada sama sekali, Pak. Jadi bapaknya kirimin saya kayak bapak buka ini yang baru gitu. Tapi cuman ya gimana? Tapi cuman halaman ini doang. Nah, halaman ini doang. Nah, halaman lainnya nggak ada. Jadi minimal halaman berapa? Minimal dari bab 1 sampai bab 3 itu 15 halaman. Bab 1 sampai bab 3 15 halaman ya, Pak. Oke, Iya. Terus di situ daftar isinya berarti berubah gitu ya, Pak? Ikutin sesuai Daftar sesuai yang ada di dalam isinya ya. Kalau pembimbing lapangan siapa ya, Pak? Pembimbing lapangan. Pembimbing lapangan saya supervisor. Kalau nggak ada, kan kita alternatif. Itu alternatif track nanti coba kamu lihat pengumuman selanjutnya ya. Oke, kalau bisa minta nggak? Nah itu kita juga masih belum dapat info selanjutnya. Jadi nanti kamu coba cek lagi aja pengumumannya di binus kamu, di binus maya kamu. Jadi nanti untuk set supervisornya atau cuma ada dosen pembimbing aja gitu. Nanti untuk jaga-jaga di halaman originalitas kamu coba bikin untuk dosen pembimbing aja kali ya gitu. Kalau nanti sambil tunggu pengumumannya belum selesai gitu. Maaf nih Pak, tapi pengumumannya bisa lewat Outlook aja nggak Pak? Soalnya kan kalau ada yang lupa buka binus maya gimana Pak? Ya itu dia, kan kamu juga butuh nih untuk upload ya. Jadi nggak mungkin kamu lupa sih harusnya. Gitu. Oke, gitu aja sih Pak. Oke. Ya gitu ya, makasih Pak. Oke, sama-sama. Selanjutnya. Selanjutnya tadi Edward Andy ya. Selanjutnya silakan Tio Perdana. Silakan Tio Perdana untuk Oke, Tio Perdana mungkin belum merespon. Silakan selanjutnya Bobby Jefferson. Halo Mas. Oke, Tio, silakan Tio. Ya, sorry tadi di disable untuk unmute-nya. Oke, silakan. Saya mau tanya Mas, kalau misalnya di periode earn management yang tertulis di learning plan awal itu berbeda dengan periode aktual ketika kita magang, nanti di laporan kita tulisnya sesuai periode yang tertulis di LP awal atau actual ya Mas?
Maksudnya kamu ambil 1 tahun untuk periodenya? Iya, jadi let's say kemarin tuh dari bulan Februari sampai Desember. Cuman saya tulis itu di Februarinya itu di tanggal masuk, tapi Desember itu tanggal 31. Nah, actualnya itu nggak sampai tanggal 31 Desember ternyata. Jadi nanti sesuaikan juga sama periode logbook kamu juga ya. Nanti kamu konsultasi sama dosen pembimbing gitu. Oh, jadi better disesuaikan dengan periode aktual ya, yang ada di logbook juga ya? Iya, betul. Berarti nggak apa-apa ya Mas kalau misalnya berbeda dengan periode di LP ya? Kalau LP-nya itu memang nggak sampai 31 ya, kemungkinan di bulan tersebut juga masih ada kegiatan, harusnya nggak apa-apa sih. Oke. Udah cukup sih Mas. Terima kasih Mas Arif. Ya, sama-sama. Selanjutnya silakan Bobby. Ya, halo. Ya. Kedengaran Mas? Ya, kedengar. Ya, jadi saya mau nanya, kan katanya deadline-nya 27 Februari ya? Iya, betul. Ya, misalkan kita ngomong amit-amit tanggal 27 baru kumpul, terus katanya kan bisa di-decline ya, apa sih, kayak dibatalin gitu? Iya, ditolak ya. Nah, itu jadi gimana tuh? Kamu registrasi ulang untuk enrichment-nya ke semester depan. Oh gitu. Wah, berarti kalau bisa jangan mepet gitu ya? Iya. Oh. Diusahakan 3 hari sebelum deadline, jadi nanti kemungkinan pipette-nya juga mungkin ada revisi atau di reject, jadi nanti kamu bisa benerin dulu ya. Ya, direvisi sebelum tanggal deadline-nya. Ya, kalau bisa jangan mepet berarti ya? Iya, betul. Oh ya, oke deh. Makasih ya, Mas. Ya, ditunggu sebentar ya. Saya sambil ada info sebentar. Tanya dosen lu, otak dipakai. Emang kalau dosen gue tahu, gue nggak bakal ngomong. Maaf, itu siapa? Saya, Pak. Iya, kenapa? Darren? Hah? Bukan saya. Siapa tadi? Saya, Pak. Enggak, tadi kan ada yang ituin saya, Pak. Ya, mohon di mute ya, yang belum saya panggil. Jadi nanti bisa kondusif briefingnya. Oke, selanjutnya silakan Sarah Filia. Halo. Iya, Sarah silakan. Iya, Pas. Iya, saya mau nanya, Pak. Jadi untuk approval dosen sama head of study program itu nanti dilampirin di halaman terakhir atau gimana, Pak? Maaf. Untuk apa tadi? Untuk approval dosen sama head of study program itu dilampirinnya di halaman terakhir atau gimana? Bisa di halaman terakhir atau kamu setelah misalkan di halaman originalitas, setelahnya di halaman 4-nya kamu bisa lampirin juga, atau di halaman terakhir kamu kumpulin di lampiran-lampiran juga tidak masalah sih. Oh ya. Untuk Oke, makasih, Pak. Untuk penempatannya ya. Oh, jadi kemudian saya mau tanya juga untuk yang form penilaian itu kan nanti site supervisor kita bakal menilai juga. Nah, itu kita menyerahkannya itu di akhir apa gimana? Sebentar ya. Harusnya sih kalau form penilaian sih kirimnya ke dosen pembimbing sih. Oke, makasih Pak. Nggak perlu kamu upload juga gitu. Oke, makasih Pak. Ada lagi? Udah itu aja Pak. Oke, makasih. Sama-sama Sarah. Selanjutnya silakan Mega Lorenza. Iya siang Kak. Iya siang.
Saya mau nanya, kan saya WFA nih, terus saya logbooknya itu belum ditandatanganin. Itu harus ada tanda tangan dari SVP-nya atau bukti gitu, atau nggak usah? Untuk approval-nya sih lebih bagus tanda tangan fisik ya, tapi kalau memang tidak memungkinkan, kamu bisa melalui email sih. Email, jadi nanti screenshot-nya kamu bisa lampirkan di laporan kamu gitu. Oh gitu ya. Oke Pak, makasih. Jadi kalau bisa untuk site supervisornya memakai email dari perusahaan, jadi ada bukan email pribadi sih. Oh kalau dari WA gitu nggak boleh ya? Iya, lebih bagusnya lewat email sih. Oke deh. Kasih ya Kak. Ada lagi Mega? Udah. Oke kalau gitu. Selanjutnya silakan Muhammad Afif. Selamat siang Pak. Ya, selanjutnya. Ya, silakan. Halo Pak, buat sastra Inggris pengisiannya pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia Pak? Pakai bahasa Inggris sih. Oh pakai bahasa Inggris ya? Iya. Soalnya di grup ada yang bilang pakai bahasa Indonesia, ada yang bilang pakai bahasa Inggris. Tapi lebih bagus sih pakai bahasa Inggris sih. Karena sesuai jurusan kamu ya. Oh ya, oke baik Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya silakan Kevin. Selamat siang Pak. Iya, silakan. Saya mau tanya Pak, kan saya bikin laporan kan, maksudnya kelompok kan Pak, itu jadi yang di lampiran kayak logbook itu double ya Pak, jadi saya sama teman kelompok saya atau gimana Pak? Iya, jadi nanti di lampiran dia ditaruh untuk teman-teman kamu juga. Gitu. Oh, jadi didoublein aja ya Pak. Soalnya yang upload kan perwakilan ya Pak. Iya betul. Tapi kan nanti ada jedanya untuk kayak ini ya, apa daftar riwayat hidup teman kamu nanti di situ jedanya. Jadi nggak mungkin numpuk gitu. Oh di spasi maksudnya Pak. Iya betul. Oke, makasih Pak. Ini seperti ini kan nih. Jadi kan nanti ada logbook, nanti ada awalnya. Jadi nanti ada data pribadi siswa. Jadi bantu nanti isinya. Gitu. Apa Pak? Suaranya tadi tidak kedengaran. Jadi di sini kan sebelum kamu upload, jadi sebelum logbook teman-teman kamu juga nanti ada data pribadinya sih ya. Jadi nggak mungkin ketukar juga. Oke Pak, siap Pak. Makasih Pak. Oke, selanjutnya silakan. Kevin ya. Selanjutnya Berliani Eka. Kedengaran nggak Pak suara saya? Benar. Oke, iya Kak. Jadi saya mau nanya nih, kan kalau yang magang saya yang pertama itu kan ada pengumpulan LP, learning plan, secara manual kan, kasih ke tempat ini BINUS yang di Syahdan waktu itu. Nah, terus kalau yang sekarang ini nggak ada kan kayak minta-minta tanda tangan lagi ke pihak jurusan, itu udah langsung otomatis yang kemarin kita submit ke link dari BINUS kan Kak? Harusnya seperti itu. Kamu jurusan apa? Marketing komunikasi. Iya, jadi biasanya juga nanti approval-nya bisa lewat email sih. Oke, berarti untuk learning plan ini udah nggak ada apa-apa lagi ya berarti ya? Jadi nanti tinggal cek aja menyesuaikan di perusahaan mana sama periodenya dari kapan sampai kapan ya. Jadi nanti disesuaikan. Terus Kak, saya mau nanya lagi. Ini cara ngasih lembar penilaian, cara minta lembar penilaiannya itu ke pihak supervisor kita tuh, kita kirim lembar penilaian kita ke emailnya perusahaan itu, supervisor kita, kemudian sama supervisor kita itu diisi, terus langsung kirim ke ini ya, ke emailnya Duspem kita. Iya, sebenarnya bagusnya sih gitu. Intinya mahasiswa nggak boleh lihat kan hasilnya gimana-gimana. Oh gitu. Ya, nanti kamu tahu, nanti kamu protes lagi. Enggak. Misalkan. Enggak lah. Terus lagi Kak, ini yang terakhir insya Allah. Iya. Itu batasnya 27 Februari kan ya? Iya, betul. Nanti kalau yang untuk yang skripsi nih, itu nanti info lagi kan Kak? Yang untuk yang non-class? Soft cover, untuk pengumpulan soft cover skripsi? Yang outline yang skripsi non-class. Non-class. Itu nanti ada info lagi kan ya Kak? Maksudnya outline itu kamu mau kumpul soft cover atau baru masih mau outline proposal? Aja. Baru proposal. Masih outline. Berarti masih proposal ya?
Iya, masih kayak baru-baru gitu. Bukan soft cover atau hard cover belum. Untuk proposalnya nanti kamu bisa konfirmasi sama jurusan ya. Jadi nanti ada di sana. Ini nanti nggak ada briefing lagi gitu ya, Kak? Kalau untuk outline-nya kita nggak ada dari SSC, harusnya dari jurusan. Itu caranya kita ke jurusan itu kita hubungin langsung ke dosen yang dari kejurusan atau gimana, Kak? Iya, bisa juga lewat situ. Oh gitu. Ya udah deh, ya. Makasih, Kak. Oke, sama. Selanjutnya silakan Nadia Magdalena. Iya, siang Pak. Saya mau bertanya, untuk pemberitahuan penting itu emang harus lewat Bima ya informasinya? Iya, biasanya kita lewat Bima atau lewat email BINUS. Soalnya saya benar-benar nggak bisa buka BINUS Maya web. Mau sinyalnya sebagus apapun, pakai wifi di tempat yang lain pun nggak bisa buka sama sekali BINUS Mayanya. Dikarenakan nggak bisa login atau sinyalnya? Loginnya, buka halaman login pun nggak bisa benar-benar loading. Kalau itu coba kamu hapus chat dulu. Atau nanti kamu bisa ikut Zoom di SSC, Zoom SSC, minta tolong caranya kayak gimana, nanti akan kita kasih arahan. Waktu itu sih saya udah pernah tanya, kalau untuk web BINUS Maya nggak bisa dibuka, jawabannya hanya sinyalnya kurang bagus, digituin. Jadi nanti kan silakan minta coba Zoom-nya, dari Zoom itu kamu minta di loginin, bisa nggak kalau lewat dari kita gitu. Oke. Tapi untuk info-info penting itu kayak buat nanti pengumuman alternatif track atau skripsi dan proposal skripsi dan selainnya itu bisa lewat BINUS email kan ya? Outlook maksudnya. Jarang sih, biasanya kita semuanya lewat email. Jadi kalau lewat BINUS Maya, kalau lewat email kan satu-satu gitu. Jadi kita biasanya kita lewat Maya. Jadi masih nanti bisa ceknya di Maya, di Newsstream gitu. Berarti nggak bisa lewat email kebanyakan ya? Iya, betul. Kalau di email kan kita email satu-satu. Mungkin itu memakan waktu lebih panjang ya. Ya udah deh kalau gitu. Makasih Pak. Ya, nanti silakan coba ikut Zoom-nya, nanti minta tolong sama staff-nya untuk minta di loginin bisa nggak gitu sebenarnya gitu. Oke. Makasih Pak. Oke, sama-sama. Selanjutnya silakan Bagas Rianto. Ya, selanjutnya silakan Bagas. Oh iya Pak, terima kasih. Gimana Pak Arif kabarnya? Baik, Bagas silakan. Baik Pak ya, tim SSC juga selalu baik. Jadi saya ada pertanyaan Pak. Kan pertanyaan saya tuh yang di lembar kan kayak laporan akhirnya kan udah selesai nih, ya kan? Tapi di laporan pernyataan originalitas, saya udah kirim nih laporan saya ke site supervisor. Dia bilang langsung, udah besok di print aja, saya tanda tanganin. Nah terus ditanda tanganin sama dia langsung, ditanda tanganin. Saya ada buktinya, ada bukti tanda tangannya. Tapi dia nggak bawa email gitu Pak. Kalau emang dapat fisiknya nggak apa-apa, tanda tangan. Itu kan alternatif keduanya itu kamu bisa lewat email, tapi lebih bagusnya sih tanda tangan basah. Menggunakan lebih bagusnya lagi menggunakan tinta biru. Jadi biar kelihatan aslinya gitu. Oh ya, oke, terima kasih Pak. Itu aja Bagas. Boleh ya Pak ya? Tanya Pak ya? Iya. Kan lembar ini juga udah diisi dan juga udah ditandatanganin. Waktu saya tanya scan aja, terus habis itu dikirim ke dia, bukan dikirim ke dia ke dosen, bukan dari site supervisor saya langsung ke dosen saya gitu katanya gitu. Ini untuk lembar apa maaf? Lembar penilaian. Iya, lembar penilaian dari supervisor atau langsung ke dosen pembimbing ya? Nah, waktu saya tanya ke dosen pembimbing saya, pastinya malah bilang, nanti kamu print lembar penilaiannya, terus kasih ke site supervisor, habis itu beliau nilai, habis itu baru di-scan, terus kirim ke saya, dibilang gitu. Ya kalau kamu dapat izin mungkin nggak apa-apa kali. Oh ya udah. Kamu tahu dong. Berarti kamu tahu dong gitu. Iya, ini saya pegang malah, makanya. Kamu pastiin aja ke dosennya. Ini nggak apa-apa. Iya udah ada chatnya sih, udah ada bukti chatnya, nanti saya bisa itu ya, bertanggung jawabin. Oke.
Nah, makasih Pak Arif ya. Sama-sama Bagas. Selamat siang. Ya, selanjutnya silakan Deren. Oh enggak Pak, sorry. Ya, ada yang bisa dibantu Deren? Tadi belum kepencet. Ya. Berarti udah selesai ya? Oke, selanjutnya silakan Riksan Tenardo. Halo, selamat sore Pak. Iya, sore. Silakan Riksan. Saya mau ini tulisan saya. Halo, suaranya jelas Pak? Ya, jelas, silakan. Saya mau nanya Pak, untuk jurusan teknik sipil. Ya. Kami kan punya 3 laporan magang. Ada laporan internship, soft skill, dan case. Ya, terus? Nah, untuk semua, bayangin sama dengan kelompok saya berdua, itu totalnya bisa sampai 100 MB lebih, Pak. Sedangkan tadi Bapak bilang 20 mega maksimalnya 20 MB. Tunggu sebentar ya. Coba saya cari info apakah itu bisa di zip atau enggak ya. Oh, oke, Pak. Oke, sebentar ya. Mohon maaf untuk teman-teman semuanya. Ini saya akan coba membuat breakout rooms sehingga untuk teman-teman yang bertanya akan saya pindahkan ke breakout rooms terkait ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah raise hand mungkin akan saya pindahkan ke breakout rooms. Nanti mohon dicek di menu breakout rooms-nya. Oke, teman-teman yang di-invite untuk ke breakout room nanti akan dijawab sama staff SSC juga dengan Bapak Fadil. Jadi nanti tinggal di klik join breakout room aja ya. Jadi nanti akan dibantu dengan Bapak Fadil di breakout room tersebut. Nggak mungkin bisa. Halo, nanti saya bakal info juga ke pihak terkaitnya nih, Riksan. Tadi tanya siapa? Jadi untuk yang teknik sipil, kemungkinan bisa di zip atau bisa dikompres untuk bisa lebih kecil, jadi nanti bisa diupload. Oke, berarti nanti semuanya di zip ya, Pak? Iya. Jadi nanti akan coba saya info ke pihak terkaitnya untuk bisa upload zip dengan format zip ya. Oh, baik Pak. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Selanjutnya silakan Vanessa Aprilia. Halo, selamat sore Pak. Saya mau tanya. Ini yang untuk lembar penilaian itu sama seperti semester sebelumnya bukan sih? Maksudnya samanya itu kayak gimana maksudnya? Kayak lembarnya tuh sama nggak? Kayak formatnya semua gitu? Harusnya sih sama. Sama ya. Oke. Makasih Pak. Itu aja, Vanessa. Iya, itu aja Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sore. Selanjutnya silakan Dimitri, ada yang bisa dibantu? Sore Kak. Iya, sore. Mau nanya kalau untuk soal yang tanda tangan itu, tadi kan kakak bilang kayak suruh email ke Head of Study Program-nya. Nah, itu kita email secara mandiri langsung ke Head of Study Program. Untuk Head of Study Program itu kita masih dalam proses informasinya itu bisa lewat email atau nanti kamu dapat informasi selanjutnya. Untuk HOP ya. Jadi kalau untuk dosen pembimbing silakan mandiri. Kalau untuk HOP nanti di hold dulu atau ditahan dulu sampai ada pemberitaan selanjutnya gitu. Nah, itu tapi pemberitaannya pasti sebelum tanggal 11 ini kan, Kak? Iya, betul. Jadi kalau memang sebelum tanggal 11 belum ada pengumumannya, silakan diupload aja untuk dosen pembimbing sama supervisor aja untuk approval-nya. Misalkan nggak ada pengumuman. Dikosongin aja gitu kalau nggak ada pengumuman. Iya. Oke, Kak. Terus, Kak, selanjutnya ini mengenai pengumpulan skripsi untuk yang soft cover, itu nanti ada briefingnya nggak ya, Kak, untuk jurusan International Business Management? Kamu silakan cek pengumumannya di Binus Maya. Kamu harusnya kita udah mulai dari kemarin untuk pengumpulan soft cover-nya. Di Binus Maya ada sih, Kak, tanggal hari ini nih, tanggal 8, tapi itu untuk jurusan, apa ya, bentar? Jurusan animasi. Harusnya untuk jurusan ini. Nanti teman saya yang bawain. Fadil, gimana Bapak Fadil? Untuk jurusan apa, Fadil?
siang ini akan ada briefing terkait pengumpulan software untuk jurusan School of Design. Jadi untuk animasi, media, attachment. Nah, iya Kak. Kalau untuk jurusan IBM? IBM. Iya. Soalnya saya dapat info dari head deputy untuk global class itu disuruh kumpulnya tanggal 14 Januari kan. Tapi sampai hari ini belum ada saya belum dapat briefing dari SSC gitu mengenai pengumpulan atau surat-surat yang dibutuhkannya gitu. Oke, tunggu sebentar ya. Iya. Oke, nanti kamu silakan berkala aja ya pengumumannya. Karena kita masih bertahap untuk pengumpulan soft cover tersebut. Gitu. Oh, tapi nah ini kan head deputy global class-nya suruh kumpul tanggal 14 kan, Kak, deadline-nya. Iya. Terus nanti kalau misalnya kayak kita, dan sampai sekarang juga waktu kita semester 7 kemarin, waktu mulai itu, untuk masalah surat survei juga nggak ada pengumuman atau nggak ada pemberitahuannya gitu loh. Nah, pas kemarin yang buat genap, itu kan ada kayak disuruh isi form gitu mereka yang buat genap. Nah, semenjak itu kita jadi kayak bingung itu, apakah kita harus isi surat survei juga, karena pas zaman kita kemarin itu nggak ada grup atau pengumuman untuk kayak surat survei gitu, atau mengenai tentang skripsi-skripsi. Harusnya sih untuk surat survei juga kamu bisa cek di prosedur penulisan yang semester kemarin sih. Gimana Kak maksudnya? Jadi semester kemarin kan ada petunjuk sama penulisan untuk skripsi ya. Kamu bisa cek gambaran-gambarannya aja di sana. Atau kamu bisa ikut juga untuk briefing top cover untuk jurusan lain. Takutnya nanti berbeda juga sih untuk surat surveinya juga kalau masalahnya di surat survei. Gitu. Jadi nanti cek pengumumannya aja ya. Harusnya sih sebelum kamu pengumpulan harusnya udah dijadwalin untuk kumpul covernya. Oke, makasih Kak. Selanjutnya silakan Jason ya. Halo Pak, siang Pak. Iya siang, ada yang bisa dibantu Jason? Ya saya mau tanya yang untuk enrichment yang laporan yang mesti upload itu kan di bagian isi ada 3 bab Pak. Iya betul. Bab 2 itu ada tulisannya abstrak latar belakang. Gitu kan Pak? Oh kalau misalkan yang latar belakang itu khusus yang research doang ya Pak? Iya. Oh oke Pak, maaf Pak, saya salah baca Pak. Ya, nanti kamu bisa cek di sini. Iya Pak, siap. Makasih banyak Pak. Ya sama-sama, selamat sore. Ada lagi? Selanjutnya Vanessa Aprilia ya, Vanessa? Tadi sudah belum ya? Halo Vanessa? Vanessa juga sudah, Jason sudah, Bobby Jefferson? Ya Pak, saya mau bertanya lagi. Iya, nggak apa-apa, silakan. Saya mau nanya tentang soft cover, boleh ya? Harusnya sih nanti kamu ikut briefingnya aja di jam. Oh, ada briefingnya? Nah, kamu cek aja untuk misalkan nanti jurusan kamu belum ada, nanti silakan cek berkala di Binus Maya kamu ya. Oh, jadi kamu bisa bisa kalau emang nggak sedikit pertanyaannya, kamu bisa ikut Zoom aja, Zoom SSC. Zoom yang harian biasa itu ya, Mas? Iya, betul tuh ya. Oh iya deh, makasih ya. Oke, sama-sama. Selanjutnya silakan Salman. Halo Pak. Halo. Salman. Iya, halo, silakan. Saya mau nanya yang jadi laporan enrichment yang suaranya putus-putus Salman, silakan. Putus ya. Jadi ini Pak,
Saya tuh logbooknya persetujuan site supervisornya pakai WA. Kalau bagusnya sih lewat email, harusnya Gimana lewat tuh? email sih. Kita terimanya lewat email soalnya. Tuh dosen pembimbing aja kita Tapi, mintanya lewat email. Yang laporan sebelumnya saya pakai WA, Iya. bisa-bisa aja, Pak. Laporan sebelumnya di mana maksudnya? Kan saya magangnya 2 kali ya. Iya, Jadi laporan enlistmentnya saya sebelum kalau ketentuan yang kemarin kemungkinan belum fix ya. Jadi masih banyak gitu. Diperbarui. Kalau sekarang sih lebih bagusnya pakai email sih. Takutnya gitu ya. Buat jaga-jaga nanti kamu nggak diterima kan sayang juga. Gitu. Email perusahaannya Pak ya? Iya, lebih bagus pakai email perusahaan. Jadi nanti ketahuan. Kita ceknya juga. Oke, ya udah deh. Itu aja, Pak. Makasih ya. Iya, sama-sama. Silakan. Selanjutnya silakan Hans Davison. Hans Hadison, silakan Hans. Hans Hadison. Yang mau bertanya silakan langsung raise hand aja ya. Jadi saya nggak jarang buka chat. Hans Hadison, silakan. Jika tidak ada, silakan selanjutnya Rofif Satria. Halo Rofif. Ya, kita next lagi. Silakan Daryl Jeremy. Ya. Maaf Kak, saya mau nanya. Kita Rofif dulu ya, Daryl ya. Ini Iya, silakan Rofif. Halo? Iya. Kenapa Rofif? Halo, nanya. Ya, saya mau nanya Kak. Iya, silakan. Ini yang bagian research itu, yang bagian awalnya itu yang bagian pentingnya mana ya Kak? Gimana Kak? Maksudnya? Yang bagian pentingnya? Maksud saya yang research, yang bagian awalnya, itu yang bagian pentingnya. Untuk di dalam laporannya, silakan cek di sini. Awalnya sama semua, sampul, judul, horizontaliter, kata pengantar, daftar isi, nanti untuk research-nya nanti ada abstrak, latar belakang, seperti ini gitu ya. Kamu bisa cek petunjuk penulisannya aja. Oh, petunjuknya aja ya Kak? Iya, nanti seperti ini. Kamu bisa cek di menu download center ya. Di Binus Maya. Oh. Oke, kalau gitu. Ada ya Kak? Oke, sama-sama. Selanjutnya silakan Daryl. Siang Pak. Iya. Siang. Saya mau nanya tadi tentang tanda tangan itu tuh tanda tangan untuk mengumpulkan apa ya Pak ya? Maksudnya tanda tangan mengelompokkan itu? Yang itu yang harus pakai email. Ya, yang disetujui oleh dosen pembimbing sama site supervisor itu bisa digantikan dengan email. Misalkan kayak pernyataan originalitas, itu kan harus ada persetujuannya dari dosen pembimbing, atau logbook, atau learning plan. Nah, di sini kan harusnya ada tanda tangannya. Itu bisa digantikan dengan email dosen pembimbing kamu atau dengan dosen site supervisor. Tapi kalau learning plan udah di approve itu nggak ada masalah kan? Iya, misalkan learning plan berarti kan nanti penalitas juga harus ada approval-nya kan untuk laporan enrichment kamunya gitu. Iya, maksudnya itu tinggal ini kan saya ganti dari semester kemarin yang pergantian paling ada perubahan nggak sih Pak? Kan semester kemarin tuh saya juga udah magang, saya magang 1 tahun. Berarti 1 tahun ya, di learning plan kamu juga 1 tahun gitu ya? Oh enggak, disuruh pisah per genap saya. Iya, nanti juga kamu cek aja di situ. Kalau mau ada tanda tangan ya nggak apa-apa, kalau emang belum ada tanda tangan kamu silakan minta approval lewat email gitu. Oh gitu. Terus untuk laporan akhirnya tuh perbedaan sama semester kemarin itu cuman yang di email itu jadi di Binus Maya kan? Iya betul. Jadi nanti kamu masuk ke kamu upload di Binus Maya. Perbedaannya itu sekarang. Deadline-nya tanggal 27 ya? Betul, 27 Februari.
Enggak. Oke, ada lagi? Sama saya mau nanya itu apa sih namanya? Pengumpulan skripsi itu tanggal 2 Februari betul ya? Kalau untuk skripsi silakan cek kalendernya aja. Kalender registrasi nanti di situ setiap jurusan berbeda-beda soalnya. Oh gitu. Ada briefing lagi nggak untuk skripsi gitu? Ada harusnya untuk pengumpulan soft cover, kita nanti cek pengumumannya aja di Binus Maya kamu ya. Kita ada briefing-briefingnya sudah dimulai dari kemarin sih harusnya. Tapi nanti akan di-invite per jurusan biasanya. Oh, itu bukan proposal ini skripsinya, itu udah ada briefing betulnya kan ya? Iya, pengumpulan soft cover ya untuk disidangkan. Iya, yang itu. Udah ada. Iya, sudah kita mulai. Selanjutnya udah ada pemberitahuan belum? Iya, kamu cek aja di Binus Maya kamu ya. Nanti kita gitu. per jurusan. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Selanjutnya Hans Hadison. Ya, halo Pak. Terkait dengan email, Pak, kan kita minta konfirmasi kirim menggunakan email Binus ya, Pak ya? Iya, betul. Ini kebetulan untuk yang periode lalu, supervisor saya, dia email dari kantornya itu ngeblokir segala macam email yang bukan domain kantornya. Itu boleh nggak kalau kami pakai email pribadi? Kalau dari mahasiswanya gitu ya? Iya, karena dia kalau dari institusi dia, suka diblokir, tapi kalau dari email pribadi seperti Gmail gitu, email kantor dia masih bisa masuk, Pak. Iya, nggak apa-apa sih harusnya. Nggak apa-apa ya? Untuk profilnya. Jadi tapi jelas ya, kamu tulis nama, name, jurusan kamu di dalam email tersebut. Oh, oke. Kalau kamu siapa yang ngirim email gitu. Oke, terima kasih Pak, jelas. Oke. Ya, selanjutnya silakan Raka. Siang Mas. Iya, siang. Yang Saya mau ini kan walaupun diupload, ini kita nanti tetap dapat tanda bukti terima kita udah ngumpulin laporan nggak kayak semester sebelumnya? Iya, harusnya gitu. Nanti akan dapat laporan setelah kamu statusnya approve. Nanti kan ada statusnya tuh approve, reject, atau masih pending. Kalau sudah approve, harusnya itu sudah dapat tanda terima dari SSC. Tapi kalau memang statusnya sudah approve tapi kamu belum dapat tanda terima, silakan nanti kamu bisa cek lewat Zoom SSC ya. Kenapa kamu belum dapat tanda terimanya gitu. Oke. Itu aja Raka. Ya. Yang mau bertanya silakan raise hand ya. Jadi dari raise hand nanti saya panggil satu-satu. Silakan Muhammad Faisal. Halo Pak. Iya, silakan Faisal. Ini Pak, saya mau bertanya terkait approval yang pengumpulan tadi di BIMAI itu Pak. Itu kan tadi ada yang bisa kemungkinan ke pending ya? Iya, kalau pending berarti kita belum cek. Itu kira-kira makan berapa waktu yang lama ya Pak? Ya, itu tergantung sih. Biasanya? Biasanya 1 hari kerja kita sudah bisa cek. Itu pas pengumpulan yang 31 Januari atau yang 27 Februari Pak? 27 Februari. Oh, yang itu yang kita tapi tetap bisa kita tetap cek dari tanggal 11 Januari dari awal kita buka aplikasi itu kita udah tetap cek kok. Oh, oke. Terus kan ini kan berarti ada 2 ya Pak, yang dikirim ke yang di BIMAI sama yang ke SSC ya, yang di deadline itu. Nah, ntar yang ke SSC itu di mana ya Pak? Di BIMAI juga? Kamu kirim cuman laporan enrichment finalnya itu cuman upload ke BIMAI aja, nggak ada kirim-kirim lagi ke kita. Oh, berarti yang di tanggalan ini kan ada yang 27 Februari ke SSC itu harusnya pengumpulan hardcover kayaknya ya. Itu berarti nggak usah, Pak? Kalau hardcovernya itu untuk skripsi. Oh, itu untuk skripsi. Oh, oke deh, Pak. Kalau untuk laporan enrichment, kamu cukup upload aja di Binus Maya kamu ya. Berarti sekali aja ya, Pak ya, yang tanggal 31 Januari itu ya? Kalau tanggalnya nanti disesuaikan aja. Oh, oke deh, Pak. Oke, makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya silakan Christian Nugroho. Ya, selamat siang, Mas. Ya, siang Christian. Nah, untuk halaman yang di-share, terdapat bagian awal, isi, akhir dari laporan T+1 Enrichment Program dari final report. Nah, ini kan khusus untuk internship track yang di perusahaan. Selain itu juga yang buat alternatif internship juga
Bisa. Harusnya sama sih, nggak berbeda jauh gitu. Harusnya sama untuk halaman sampul sampai ini sih harusnya sama. Nah, kalau untuk yang reference lampiran learning plan. Kenapa lampiran learning plan? Lampiran learning plan itu boleh yang contoh dari boleh yang dari hasil screenshotan yang lampiran learning plan. Iya, boleh screenshotan atau scanan ya. Jadi nanti kamu yang penting jelas kata-katanya. Jangan sampai ada yang blur atau terpotong gitu ya. Kalau biasanya kalau terpotong atau tidak jelas kita reject sih. Iya, Mas. Gitu. Ada lagi? Nah, untuk deadline pengumpulannya kapan, Mas? Deadline-nya tadi sudah diinfo tanggal 27 Februari ya. Oke. Ya, siap. Oke, ada lagi, Christian? Makasih, Mas. Oke, sama-sama. Silakan Darren, ada yang bisa dibantu Darren? Saya mau pertanyaan lanjutan sih soal yang tadi sama Faisal. Ya. Kalau yang saya baca kan pengumpulan laporan akhir enrichment di jurusan itu maksimal tanggal 31. Ke jurusan ya, tunggu sebentar ya. Itu kamu jurusan apa? Kamu ke jurusan teknik industri. Teknik industri ya. Ya. Itu pengumumannya ada di mana? Saya dapat dari grup aja sih, grup enrichment dikirim dari jurusannya. Intinya sih kalau ke kita ya, kalau ke SSC itu tanggal 27 Februari. Jadi kalau untuk yang ke jurusan kemungkinan tanggal 31 mungkin di-review dulu atau nanti kalau ada arahan selanjutnya mungkin dari jurusan gitu kali ya. Jadi yang upload tanggal 31 itu bukan ranahnya SSC kan? Untuk di-upload ke Bima. Betul. Kalau kita bukanya sih untuk aplikasinya tanggal 11 Januari kita sudah buka. Jadi itu yang deadline-nya sampai 27 ya, Kak? Iya, betul. Jadi kalau emang tanggal 31 itu kita kalau emang dari jurusan coba silakan konsultasi lagi sama jurusan ya. Oke. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, selanjutnya silakan Rickson Tenardo. Ya, sob. Sore, Pak. Sore. Saya lagi, Pak. Mau tanya nih, Pak. Untuk approval dari saya ke supervisor, itu boleh satu email nggak, Pak? Jadi, saya kirimkan semua logbook, learning plan, dan penilaian. Nanti balasannya itu berupa. Tapi lebih bagus sih. Lebih bagus biar kita ngeceknya juga gampang. Itu satu email satu sih. Misalkan approval untuk originalitas gitu. Ini untuk approval originalitas. Tapi kita juga nggak menolak jika ada email yang digabung tersebut juga gitu. Oh gitu ya Pak. Tapi ada lebih baiknya itu satu-satu jadi kita bisa baca. Oh ini untuk apa, ini untuk apa. Gitu. Oke. Baik, lalu yang kedua, kalau seandainya sudah di-approve oleh dosen pembimbing, tapi dari kepala jurusan masih belum ada balasan gitu Pak, berarti saya harus minta lagi ya Pak untuk learning plan. Iya, kamu bisa konfirmasi kembali ya atau dikonsultasikan kembali gimana learning plan kamu. Oke, berarti dalam bentuk approval email juga seperti yang dosen pembimbing. Iya, betul. Oke, baik Pak. Ada lagi? Udah itu aja Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagi untuk mahasiswa yang mau bertanya. Jika tidak ada, ya silakan Darren. Kak, lanjut ya nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Untuk yang saya ada baca juga pengumpulan soft cover tugas akhir semester ganjil 2021 di layanan mahasiswa ruang student service center. Itu maksudnya gimana? Ya kan kita sebelum pandemi ya, mungkin pengumuman tersebutnya. Jadi kalau emang untuk saat ini cukup diupload saja gitu. Ini untuk apa? Kumpul enrichment kan? Tugas akhir semester ganjil. Soft cover tugas akhir semester ganjil. Iya, untuk soft cover juga kita sedang ada briefingnya, jadi silakan diikut aja. Oh, ntar ada lanjutannya. Kamu sedang skripsi juga, Darren? Ya.
Iya, jadi nanti kamu bisa ikut briefingnya juga ya. Nanti dijelaskan semuanya di sana. Oke, sama satu lagi. Hmm? Di bab 2 laporan kegiatan kan ada proses bisnis di perusahaan ya. Ya. Yaitu itu kan kita gambarin proses bisnisnya itu keseluruhan perusahaan atau divisi saya saja. Kalau untuk isinya dari sini sampai sini itu kamu bisa konsultasi sama dosen pembimbing kamu. Oh, jadi nggak ada ketentuan dari dari SSC nggak ada. Kita cek itu untuk isinya sudah diokein kan, makanya kita perlu approval nih pernyataan originalitas kamu. Kalau dosen pembimbing kamu sudah approve pernyataan originalitas kamu, berarti semua isinya kami anggap itu sudah di approve gitu. Oke, baik Kak. Makasih ya. Selanjutnya silakan Sarah Filia. Iya, halo. Iya, halo. Pak, saya mau tanya lagi. Iya, silakan. Jadi bagian lampiran itu kan kalau di sini ada tulisan learning plan, logbook sama lampiran lain kan. Itu kalau lampiran lain-lainnya boleh nggak saya taruh di depan? Ini baru learning plan sama logbook di belakang atau harus urut? Gimana maaf? Jadi kalau di sini kan urutannya itu learning plan, logbook sama lampiran lain-lain. Iya. Terus? Kalau lampiran lain-lainnya saya taruh di depan sebelum learning plan itu boleh nggak? Atau harus urut dari learning plan dulu? Boleh sih. Yang penting adanya di setelah kesimpulan ya. Gitu. Kalau lampiran ini, yang penting ini dia berdua atau learning plan sama logbook ini jangan dirubah. Kalau kamu mau ditaruh sesudahnya logbook atau sebelumnya learning plan itu nggak apa-apa. Oke, makasih ya Pak ya. Itu aja. Iya udah itu aja Pak, makasih. Selanjutnya silakan Hans Hadison. Iya Pak, saya mau tanya terkait registrasi KRS nih Pak. Registrasi KRS silakan kamu ikut Zoom aja di Zoom SSC ya. Jadi ini Zoom SSC. Ada lagi untuk enrichment ini? Jika tidak, silakan saya mau lanjut ke silakan saya lanjut ke Wanda Yuliana ya. Ya, Wanda Yuliana silakan. Halo, iya Pak, bisa dengar? Iya, bisa. Silakan. Saya mau tanya, kalau misalnya kita research berkelompok, berarti laporan akhirnya juga dibuat berkelompok ya Pak? Iya, betul. Jadi ini di halaman originalitas juga kamu tulis nama teman-teman kelompok kamu. Gitu. Oh iya, baik Pak. Sampul juga. Ya, terima kasih. Oke. Di sini sudah ada atau sudah nggak ada yang raise hand ya. Jadi kita akhiri aja untuk briefing kumpul laporan enrichment ini. Jadi jika ada pertanyaan kembali silakan ikut Zoom SSC aja ya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah join. Mohon maaf jika ada kesalahan dari SSC untuk pembawaan dan pembicaranya.